Oke, oke, oke. Santuikan video alur film Excision tahun 2012. Excision menceritakan tentang Pauline, seorang gadis remaja dengan gangguan mental dan dianggap memiliki sifat-sifat aneh oleh lingkungannya. Setiap hari ia mendapatkan perundungan dan penghinaan dari orang-orang sekitar sampai ia lelah dengan kehidupan. Lalu Pauline dengan tega membedah hidup-hidup tubuh dua orang wanita, di mana salah satunya ialah adiknya sendiri. Ya wis lah, gitu aja sinopsisnya. Langsung saja gasken masuk ke video alur film Excision tahun 2012. Kisah berawal dengan seorang gadis remaja bernama Pauline diantar oleh Pils ibunya menuju sebuah gereja untuk bertemu dengan seorang pendeta karena Pils percaya bahwa pendeta bernama William bisa menyembuhkan gangguan mental yang dialami oleh Pauline. Saat Pauline bertemu dengan pendeta William, ia merasa tidak nyaman karena William bukannya menyembuhkan gangguan mental yang ada di dalam dirinya, malah ia sering berceramah tidak penting menurut Pauline. Kemudian scene berpindah ketika Pauline bersama Pils ibunya, Bob ayahnya, dan Grace adiknya sedang makan malam. Lalu Pils memberitahu Pauline bahwa dirinya akan dimasukkan ke dalam sekolah dansa. Tetapi Pauline menolak usulan dari ibunya karena ia sendiri bercita-cita ingin menjadi seorang dokter bedah. Keesokan harinya ketika di sekolah, Pauline bertemu dengan seorang pria bernama Adam. Lalu dengan frontal ia meminta Adam untuk menjebol goa miliknya karena Pauline sangat menyukai Adam. Kemudian Pauline menceritakan pada Grace bahwa goa miliknya akan diberikan kepada Adam. Sampai tiba-tiba Pils datang menyuruh mereka berdua masuk ke rumah untuk makan malam. Saat Pauline bermain golf bersama Grace di halaman rumah, ia mendapatkan perundungan berupa acungan jari tengah dari tetangganya. Kemudian Grace menarik Pauline untuk masuk saja ke dalam rumah karena takut mental kakaknya akan terganggu. Akhirnya ketika malam, Pauline ditelepon oleh Adam yang mengajaknya menyewa sebuah hotel untuk dijadikan tempat skidipapap mereka berdua. Keesokan paginya, Pauline dijemput oleh Adam. Singkat waktu, mereka berdua sampai di sebuah motel dan siap melakukan aksi skidipapap. Akan tetapi saat Adam mencicipi goa milik Pauline, ternyata tiba-tiba malah keluar darah mens. Lalu ketika Adam mengantarkan Pauline ke rumahnya, ia sangat kecewa pada Pauline karena sebelumnya ia tidak diberitahu bahwa dirinya sedang datang bulan. Scene berpindah ketika Pauline diantarkan kembali oleh ibunya untuk menemui pendeta William. Saat Pauline bertemu dengan pendeta William, ia meminta William untuk berbicara pada ibunya kalau Pauline tidak mau lagi diceramahi olehnya. Permintaan Pauline pun disetujui oleh pendeta William. Kemudian saat Pauline kembali makan malam dengan keluarganya, Pils terus memaksa Pauline untuk masuk ke sekolah dansa karena menurut Pils dengan berdansa mungkin saja mental Pauline bisa terus stabil. Tetapi tetap saja Pauline tidak mau masuk ke sekolah dansa karena Pauline merasa dirinya tidak percaya diri. Lalu ketika di kelas, Pauline mendadak sakit. Namun saat ia meminta izin kepada gurunya untuk pergi ke UKS, ia malah tidak diizinkan oleh guru tersebut sampai tiba-tiba Pauline muntah tepat di hadapan Abigail, pacar dari Adam. Setelah itu Pauline langsung pulang ke rumah dan diperiksa oleh ibunya. Akan tetapi Pils mengetahui bahwa Pauline bisa muntah karena ia meminum sirup ipepak dari lemari obat keluarganya.
Pils mengetahui semua itu karena secara tiba-tiba sirup Ipepak tersebut hilang dari lemari obat ketika Pils hendak mencari obat tersebut. Pils pun sangat kecewa dengan kelakuan dari Pauline. Namun Pauline berdalih bahwa dirinya sengaja melakukan hal itu karena ia tidak mau masuk ke dalam sekolah dansa. Jadi Pauline pura-pura sakit agar ia tidak bisa didaftarkan ke sekolah dansa dalam waktu dekat. Akhirnya tiba saatnya di mana Pauline diantarkan oleh Pils menuju sebuah sekolah dansa. Sekolah tersebut bernama Cotillion. Cotillion sendiri adalah sebuah sekolah khusus untuk belajar berdansa dengan hanya 3 kali pertemuan selama 1 bulan. Akan tetapi saat Pauline diajak berdansa oleh seorang pria, ia malah menyosor pria itu dengan frontal. Namun bukannya senang, pria tersebut merasa jijik karena Pauline mempunyai herpes di mulutnya. Pils yang melihat kejadian itu malah memarahi Pauline karena ia sudah lancang berbuat hal tidak senonoh di depan banyak orang. Lalu ketika di rumah, Pauline marah pada ibunya dan lebih memilih menyendiri di kamar. Kemudian ketika makan malam, Pauline melemparkan makanan pada tubuh Pils karena ia masih kesal akibat kejadian tadi. Lalu Pils mengatakan pada Bob suaminya untuk mengusir Pauline dari rumah karena kelakuan Pauline sudah keterlaluan. Ketika Pils mengatakan itu pada Bob, ternyata Pauline mendengarnya dari luar kamar, kemudian ia menangis terseduh-seduh. Lalu saat Pauline berjalan sendirian, ia menemukan seekor burung tergeletak mati di jalan. Pauline pun memasukkan burung tersebut ke dalam tas miliknya. Kemudian ketika di rumah, Pauline membedah tubuh burung itu dan mengeluarkan seluruh organ yang ada di dalam tubuh burung tersebut. Lalu tanpa merasa jijik, Pauline dengan jiwa psikopatnya malah menjilat-jilat darah dari burung tersebut. Di ruang TV, Pils berbicara pada Pauline bahwa ia menemukan banyak buku tentang perilaku-perilaku sosiopat di kamar Pauline. Pils berharap bahwa Pauline tidak pernah membaca buku-buku tersebut. Namun Pauline mengatakan bahwa buku-buku yang ada di kamarnya hanya berisi tentang teknik pembedahan pada tubuh manusia maupun hewan. Setelah itu Pauline pun pergi masuk ke kamarnya. Kemudian secara tiba-tiba rumah milik keluarga Pauline dicoret-coret oleh seseorang tidak dikenal. Lalu saat di sekolah, Pauline menuduh Adam dan Abigail yang sudah melakukan tindakan mencoret-coret rumah keluarganya. Kemudian Pauline yang kesal membenturkan kepala Abigail ke loker sampai Abigail tak sadarkan diri. Setelah kejadian itu, Pauline dipanggil ke ruangan kepala sekolah untuk menjelaskan dan bertanggung jawab atas tindakannya pada Abigail. Ketika makan malam bersama keluarganya, Pauline kembali dimarahi dan diceramahi oleh kedua orang tuanya. Bob merasa bahwa Pauline terlalu terobsesi untuk menjadi seorang dokter bedah. Ia menyuruh Pauline untuk melupakan cita-citanya sebagai dokter bedah dan lebih berfokus untuk menjadi pegawai kantoran saja sama seperti dirinya. Keesokan paginya, Pils mengatakan pada Pauline bahwa ia dan Bob sepakat mengambil seluruh tabungan yang ada di bank untuk mencoba mengobati gangguan mental Pauline dengan cara mempertemukan Pauline dengan seorang psikiater hebat bernama Dr. Sadler. Kemudian saat Pauline mengobrol dengan Grace, terungkap bahwa sebenarnya Grace mempunyai sebuah penyakit paru-paru, di mana Grace saat ini membutuhkan transplantasi paru-paru secepatnya karena salah satu paru-paru milik Grace tidak berfungsi dengan baik. Lalu ketika makan malam, Pils mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke kota besar untuk mencairkan seluruh tabungannya bersama Bob. Oleh karena itu, besok Grace dan Pauline dijaga oleh Bob karena Bob sendiri kebetulan sedang libur.
Namun ketika sedang makan, tiba-tiba saja Grace mengalami batuk yang sangat menyiksa dirinya sampai membuat kedua orang tuanya khawatir dengan keadaan paru-paru milik Grace. Keesokan harinya, Pils berpamitan kepada Pauline karena ia akan pergi ke kota besar dan menyuruhnya untuk mengurus adiknya Grace dan juga Bob. Kemudian Pauline membuat sebuah teh untuk Bob. Namun sebelumnya ia memasukkan semacam obat ke dalam cangkir teh milik ayahnya. Lalu Pauline meminta tolong kepada tetangganya bernama Belle untuk pergi ke gudang rumah miliknya karena ia mempunyai banyak skipping dan hendak diberikan semuanya pada Belle. Akan tetapi tiba-tiba saja Pauline malah membius Belle dan membawa tubuhnya ke suatu tempat. Kemudian saat di kamar Grace, Pauline juga malah membius adiknya sendiri sampai Grace kehilangan kesadaran. Scene berpindah ketika Pauline mencukur habis seluruh rambutnya. Lalu ternyata Pauline melakukan tindakan transplantasi paru-paru pada tubuh Grace, di mana ia memindahkan paru-paru sehat milik Belle untuk ditransplantasikan kepada Grace adiknya. Namun tampaknya tindakan tersebut tidak berhasil dan malah membuat keduanya mati sia-sia di tangan dokter gadungan Pauline. Lalu saat Pils pulang ke rumah, ia menemukan Bob sudah terikat di sebuah kursi. Kemudian Pils terkejut saat melihat Pauline sedang melakukan tindakan gila pada tubuh Grace dan Belle. Pils yang syok melihat tindakan Pauline hanya bisa memeluk Pauline sambil berteriak menandakan rasa frustasi karena sudah gagal menjadi seorang ibu. Lalu film pun berakhir. Cukup sekian video alur cerita film kali ini. Saya Dito pamit undur diri. Jangan lupa subscribe karena subscribe dari kalian berguna buat saya mendapatkan AdSense dan uang guna membeli sebuah es krim Magnum kesukaan saya. Terima kasih. See you on next video. It be hard to watch your cash when the bands keep dropping. Got the big Ford on me, so my pants keep falling. It be hard to understand me 'cause my jaw keep lying.